بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan kehidupan dunia kita ini sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, maka memang ujian yang mereka hadapi berat. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, lil mu'mini khamsu syada'id, orang mukmin itu bertemu dengan 5 perkara yang berat. Apa itu? 1, al-munafiq yabghaduhu, orang munafik yang membencinya, wal mu'minu yahsuduhu, orang mukmin lain yang hasad kepada dia, wal kafiru yaqtuluhu, orang kafir yang memerangi dia, wal hawa yanzi'uhu, dan hawa nafsu yang mencabut dia dari ketaatan, wad dunya yasudduhu, dan dunia yang menghalangi dia dari mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beratnya tekanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin berhadapan dengan orang-orang munafik di dalam barisannya orang-orang mukmin yang berusaha untuk mencari celah, menjatuhkan, mengalahkan orang-orang mukmin. Demikian pula mereka bertemu dengan orang-orang mukmin yang lain tetapi hasad kepada kebaikan yang dia miliki. Kemudian dia harus berhadapan dengan orang-orang kafir, setan manusia yang berusaha untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus berhadapan dengan hawa nafsunya yang berusaha untuk selalu menjauhkan dia dari ketaatan, dan dia berhadapan dengan dunia yang memang dunia itu diciptakan oleh Allah menjadi penghalang manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Ta'ala pasti membantu orang-orang mukmin di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti menolong, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang beriman, rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari kiamat di mana para saksi ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun berat, tetapi Allah Ta'ala memberikan pertolongan yang sangat banyak, sehingga Allah mendatangkan kebahagiaan yang besar di dalam jiwa kehidupannya orang-orang mukmin dunia apalagi di akhirat. Meskipun pertolongan Allah adalah jaminan untuk orang-orang mukmin, kita orang-orang yang beriman kepada Allah harus tetap belajar dan mengetahui bagaimana cara yang dipakai oleh 5 sisi tadi itu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bicarakan satu saja, yaitu jalan yang dipakai oleh setan di dalam menghalangi manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak yang dipakai oleh setan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicarakan beberapa rangkaian ayat. Ya kalau misalkan waktunya cukup 2 atau 3, kalau tidak ya kita bicarakan 1. Pertama, Allah Ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ini ucapannya iblis setelah iblis disumpah oleh Allah Ta'ala tersesat di dalam kehidupan dunia ini dan masuk neraka. Iblis mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi bima aghwaytani, iblis berkata, wahai Allah, karena engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti akan aku jadikan manusia itu memandang baik perbuatan dosa mereka di muka bumi ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku iblis akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ayat ini Allah menyampaikan tentang cara yang dipakai oleh setan, iblis dan setan anak keturunannya untuk menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? La uzayyinanna lahum fil ard.
akan aku jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat mereka di muka bumi ini. Itu yang pertama. Apa maknanya? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan la uzayyinanna lahum fil ardi, itu ada 4 macam. 1, kata beliau, setan akan menjadikan manusia cinta kepada maksiat. Yang kedua, setan akan menjadikan manusia rindu kepada maksiat. Yang ketiga, setan akan menjadikan manusia terdorong kuat untuk bermaksiat kepada Allah. Yang paling akhir, setan akan menjadikan jiwa manusia itu goncang ketika meninggalkan maksiat. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. 1, setan menjadikan manusia cinta kepada maksiat. Jadi jiwanya terikat dengan maksiat, sehingga menjadikan maksiat itu sebagai bagian kenikmatan hidup. Itu yang dikerjakan setan. Yang kedua, setan menjadikan manusia rindu kepada maksiat. Apa itu? Perasaan tidak nyaman pada waktu dia jauh dari maksiat. Sehingga ada dorongan yang kuat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setan memberikan kepada manusia dorongan apapun bentuknya. Bisa jadi maksiat itu merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin menyampaikan bahwa salah satu cara yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia untuk tidak lepas dari maksiat adalah setan menjadikan manusia itu terikat dengan kebutuhan maksiat sehingga dia tidak bisa memandang buruk maksiat. Di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan demikian. Kenapa? Biasanya ini adalah model orang yang mana maksiat merupakan bagian dari kebutuhan primer dia. Dia tidak bisa hidup kecuali dengan bermaksiat. Kemudian yang keempat, wa az'ajahum iz'ajan. Setan akan menjadikan manusia jiwanya goncang ketika jauh dari maksiat. Biasanya ini orang yang hidupnya sudah terikat dengan syahwat. Orang yang terbiasa minum khamr setiap hari, pada waktu dia diperintahkan untuk meninggalkan khamr, berat, jiwanya tergoncang. Orang yang terbiasa berzina, mohon maaf, maka ketika dia sudah terbiasa dan sering kali berzina, kemudian tiba-tiba suatu saat dia dipaksa oleh keadaan untuk jauh dari pasangan zinanya, pasti dia akan merasakan goncangan jiwa yang sangat berat. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kemudian yang kedua, setan mengatakan wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya dari jalanmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyampaikan makna wala ughwiyannahum ajma'in, maknanya setan akan menghalangi manusia, yasudduhum, akan menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah. Piye carane? Semuanya. Semua cara. Di dalam satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, setan itu apabila ada anak Adam yang kepingin mentaati Allah, maka dia akan menghalangi jalan ketaatan manusia itu kepada Allah. Apabila dia kepingin masuk Islam, maka iblis akan menanyakan dan menimbulkan goncangan jiwa dengan bertanya di dalam jiwanya, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaanmu selama ini? Maka apabila kemudian manusia itu tetap memaksakan dirinya untuk masuk Islam, kemudian dia akhirnya masuk Islam, setan tidak kehilangan cara. Maka kemudian pada waktu orang ini masuk Islam, kemudian dia kepingin berhijrah, maka kemudian setan bertanya kepada orang itu, apakah engkau akan meninggalkan negerimu? Apakah engkau akan meninggalkan langit yang biasa selama ini menaungi dirimu? Apakah engkau akan meninggalkan bumi yang engkau pakai setiap hari untuk tidur? Mungkin kalau hijrahnya hijrah maknawi, setan akan mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan enak yang selama ini engkau telah nikmati di dalam kehidupan? Kemudian Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, apabila orang itu kemudian tetap berhijrah, maka setan tidak kehilangan cara untuk menghalangi dia dari ketaatan. Pada waktu dia akan berjihad fisabilillah, dia akan mengorbankan harta dan nyawanya untuk Allah Ta'ala, setan akan menghalanginya.
Setan akan menanyakan, apakah engkau akan berperang untuk membela agama Allah? Akhirnya engkau terbunuh, kemudian istrimu dinikahi oleh orang lain, kemudian anak-anakmu menjadi yatim, hartamu dibagi menjadi warisan. Apabila orang itu kemudian tetap berjihad fisabilillah, maka Allah Nabi Muhammad SAW menyampaikan, faman fa'ala dzalika minhum famata kana haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah. Maka apabila orang bisa melewati itu semuanya, faman fa'ala dzalika famata, kemudian dia mati dalam ketaatan itu semuanya, haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah. Allah pasti memasukkan dia ke dalam surga. Au qutila haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah. Apabila dia terbunuh, Allah pastikan dia masuk surga. Apabila dia tenggelam, fa in kana ghuriqa haqqan 'ala Allah yadkhulul jannah. Apabila dia tenggelam, pasti Allah masukkan ke dalam surga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Al-Qurtubi. Maknanya bagaimana? Maknanya tugas kita, seberapa berat godaan setan kita untuk menghalangi diri kita dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, tugas kita adalah bersabar dan memaksa diri kita untuk bersabar mentaati Allah. Perintah Allah Ta'ala di dalam akhir surat Ali Imran, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, kemudian tambahkanlah sabar itu, ditumpuk lagi kesabarannya, warabitu, dan berjaga-jagalah kalian di perbatasan kaum muslimin, dan bertakwalah kepada Allah, semoga engkau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Semoga Allah menambah kebaikan dunia akhirat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menerima amal ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.